tugas akhir atau final mata kuliah ini kami mempersembahkan sebuah video mengenai perusahaan yang kami dirikan. Adapun anggota dari kelompok kami kita sendiri Rahmat dengan NIM 192402. Saya Malika dari Fakulti dengan NIM 192434. Saya Santika Eka Cahyani S dengan NIM 192431. Saya Muhammad Ganati dengan NIM 192435. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Di sini kami akan memperkenalkan perusahaan profil kami yang dimana bernama PT Yada Wasista. Di sini kami memiliki brand yang bernama Arzio Hoodie. Tentang brand kami, yaitu brand Arzio Hoodie ini merupakan fashion jacket yang memiliki penutup kepala yang bernama hoodie, yang berada di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 2020 di bawah naungan PT kami yang bernama PT Yada Wasista. Produk Arzio Hoodie ini kami menjual bukan hanya hoodie saja, namun kami juga menjual seperti celana jeans panjang, celana jeans pendek, kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, jaket sweater, dan sebagainya. Alamat tempat kami yaitu di Jalan Reformasi nomor 10, Parepare, Sulawesi Selatan. Di sini kami menjual produk kami secara offline maupun online. Yang dimana secara offline itu kami telah memiliki 3 gerai Arzio Hoodie yang tepatnya itu di 3 kota. Yang pertama di Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Pindrang. Selain itu, secara online kami pun melakukan pemasaran dengan melalui sosial media seperti marketplace maupun homepage kami di www.arziohoodie. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan perusahaan kami, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan usaha di Kota Parepare sampai saat ini memunculkan suatu persaingan yang begitu sangat ketat, di mana baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang tumbuh selayaknya jamur pada musim hujan. Maka dari itu, setiap perusahaan harus menampilkan performanya, harus menampilkan keunggulannya untuk menarik sebanyak-banyaknya konsumen. Bukan hanya itu, di era persaingan bebas seperti saat ini, perusahaan dituntut untuk tetap eksis. Maka dari itu, untuk menjaga eksistensinya, perusahaan harus menghasilkan produk yang berkualitas bagi konsumen. Bukan hanya produk yang berkualitas, perusahaan juga harus menyediakan pelayanan bagi konsumen yang baik sehingga konsumen tersebut betah dalam menggunakan produknya. Disinilah berdirinya perusahaan kami, yaitu perusahaan PT Yada Wasista, di mana perusahaan ini didirikan oleh saya pribadi Muhammad Ganati beserta ketiga rekan saya yaitu Malika, Sartika, dan juga Rahmat. Perusahaan kami ini berdiri pada tanggal 18 Januari tahun 2020. Salah satu alasan kami PT Yada Wasista merupakan suatu perusahaan yang kami dirikan, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang fashion pakaian. Latar belakang perusahaan kami ini dirikan karena melihat dari perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa anak muda zaman sekarang tidak pernah lepas dari kata yang namanya fashion. Fashion merupakan suatu hal yang mutlak atau suatu hal yang wajib diperhatikan untuk menunjang penampilannya sehari-hari. Maka dari itu, perusahaan yang kami dirikan ini menyediakan suatu produk yang dapat menunjang penampilan anak muda zaman sekarang, yaitu kami mempunyai suatu brand unggulan yaitu Arzio Hoodie. Bukan hanya itu, kami juga menjual produk lain seperti jaket, celana chino pendek, celana chino panjang, maupun sweater. Adapun visi misi perusahaan kami, visi menjadikan Arzio Hoodie sebagai brand ternama yang mempunyai kualitas produk sesuai dengan perkembangan fashion di seluruh wilayah Indonesia. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas produk Arzio Hoodie dengan desain sesuai dengan tren perkembangan fashion. Yang kedua, memacu kreativitas dan aktivitas dalam produksi dan penjualan produk. Yang ketiga, mengutamakan kepuasan konsumen dengan kualitas keaslian produk dan pelayanan bagi pelanggan. Adapun strategi perusahaan, yang pertama, menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, bekerja keras untuk membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengukur dan memonitori kemajuan setiap proyek terhadap dampak kepada lingkungan hidup. Analisis lingkungan pemasaran Arzio Hoodie.
di berbagai kalangan karena kualitasnya itu dan perawatannya itu yang mudah. Yang kedua itu setiap produk per satu desain hanya dapat diproduksi 10 kali agar mempertahankan kualitas unik eksklusif untuk pengalaman konsumennya. Yang ketiga itu proses pembelian yang mudah melalui digital pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Jadi di dalam perusahaan kami itu kami menggunakan weakness yang dimana yang pertama itu banyaknya pesaing. Yang kedua, minatnya pembelian bisa menurun bila ada usaha yang melakukan penipuan. Yang ketiga, pengiriman bisa saja rusak oleh pihak ketiga dalam hal jasa ekspedisi. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang, yang dimana perusahaan kami itu memiliki peluang. Yang pertama itu adalah target pasar sangat meyakinkan, kemudahan beriklan di berbagai penyediaan layanan, keuntungan yang didapat cukup besar berkisar 50% setiap penjualan. Jadi di dalam perusahaan kami itu peluang yang didapat itu cukup besar. Seperti kami menjual ini brand yang bernama RCUD, kami mendapatkan keuntungan sebesar 50%. Yang keempat adalah threat atau ancaman, yang dimana ancaman dari perusahaan kami itu seperti pesaing bisa saja berintimidasi. Yang kedua, pesaing produksi semakin banyak. Jadi bukan hanya perusahaan kami saja, namun banyaknya pesaing-pesaing di luar sana yang juga menjual sama seperti produk kami. Formulasi strategi RCUD yang pertama, strategi besar atau grand strategi, yang dimana RCUD menggunakan pertumbuhan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, formulasi strategi RCUD pada tingkat perusahaan. RCUD termasuk industri fashion karena memiliki pasar-pasar yang relatif besar dari pesaingnya. Yang ketiga, formulasi strategi RCUD pada tingkat bisnis. Strategi yang digunakan pada tingkat bisnis ini yaitu strategi kompetitif dan strategi korporasi. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran RCUD. Yang pertama itu strategi fokus kepada diferensiasi, di mana strategi ini menyediakan produk atau layanan tertentu pada pasar dan menyediakan dari kompetisi dan di daerah tertentu. Jadi kami itu menyesuaikan bagaimana di daerah tersebut sepertinya misalkan kebudayaan dan atau kebiasaan-kebiasaan di daerah tersebut. Jadi kami ikutinya supaya pemasaran kami lebih mudah dipahami agar mereka bisa tertarik dengan mudah terhadap pemasaran yang kami lakukan. Kemudian aliansi. Strategi aliansi ini merupakan landasan strategi pemasaran. Strategi aliansi ini atau RCUD merupakan salah satu alasan mendasar bagi kesuksesan dan pertumbuhan korporasi jangka panjang. Aliansi ini benar-benar faktor pendorong pengenalan nama merek yang kami pasarkan. Kemudian mengevaluasi strategi. Yang pertama itu mengkaji landasan strategi. Pada RCUD menggunakan analisis SWOT. Mengapa demikian? Karena analisis SWOT ini kita mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang perusahaan. Dan kemudian mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama, mentransparansi pembukuan sehingga RCUD bisa melihat bagaimana dia membayar pemasukan sampai kepada para distribusi kain. Kemudian menjaga citra positif RCUD agar selalu dipercaya oleh konsumen atau masyarakat tentunya. Salah satunya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Kemudian yang ketiga, melakukan inovasi dan mempertahankan mutu produk yang tinggi. Kemudian yang terakhir itu terus-menerus meningkatkan taraf hidup tenaga kerja. Itulah pemaparan video profil perusahaan kami. Kami menyadari masih banyaknya kesalahan yang kami lakukan dalam pembuatan video ini. Maka dari itu kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.